Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang ketujuh adalah peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, tatkala ajal Rasulullah sudah dekat, beliau mengumpulkan kami di rumah ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau memandang kami sambil berlinang air mata. Lalu beliau berkata, marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kalian, semoga Allah menyayang, menolong dan memberi petunjuk kepada kalian. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Aku titipkan kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah sebagai pemberi peringatan. Janganlah kalian berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kami bertanya, kapankah ajal baginda ya Rasulullah? Beliau menjawab, telah dekat datangnya ajal dan kepindahan kehadirat Allah dan ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa dan ke Arsyillah. Kami bertanya, siapakah yang akan memandikan baginda ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, salah seorang dari Ahlul Bait. Kami bertanya lagi, bagaimana nanti kami mengafani baginda? Rasulullah menjawab, dengan bajuku ini atau pakaian yamaniyah. Kami bertanya lagi, siapakah yang akan mensalati baginda di antara kami? Kami menangis dan Rasulullah pun ikut menangis. Kemudian Rasulullah berkata, tenanglah, semoga Allah mengampuni kalian. Apabila kalian telah memandikan dan mengafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kalian dari sisiku. Yang pertama-tama akan mensalatiku adalah sahabatku alaihissalam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Izrail dan bala tentaranya. Kemudian masuklah kalian sebaris-sebaris, salatlah atasku dan berilah salam dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai salat adalah kaum lelaki daripada pihak keluargaku. Kemudian wanita-wanita mereka, barulah kemudian kalian menyusul. Sejak hari itulah Rasulullah mulai sakit agak gawat. Selama 18 hari, tiap-tiap hari orang-orang menengok beliau sampai datang hari Senin di mana beliau mengembuskan nafas terakhir. Satu hari sebelumnya, yakni hari Ahad, penyakit Rasulullah bertambah sangat. Pada hari itu setelah Bilal selesai mengumandangkan azan, ia berdiri di muka pintu Rasulullah seraya berucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian ia melanjutkan, As-salah yarhamukallah. Fatimah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah dalam kepayahan disebabkan penyakit yang menimpanya. Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid. Ketika hari mulai bercahaya, maka Bilal kembali lagi berdiri di buka pintu Rasulullah. Lalu ia berkata seperti perkataan tadi. Suara Bilal kedengaran oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggilnya. Katanya, masuklah wahai Bilal. Setelah Bilal masuk, Rasulullah berkata kepada Bilal, saya sekarang dalam keadaan payah karena sakit. Kau perintahkan saja wahai Bilal Abu Bakar agar ia salat bersama-sama kalian sebagai imam. Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangannya di atas kepala seraya berseru, aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Kemudian ia memasuki masjid dan berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tuan agar salat bersama orang-orang sebagai imam mereka. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat ke tempat Rasulullah yang kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, ia tidak dapat menahan diri lagi. Lalu ia menjerit dan akhirnya ia jatuh tak sadarkan diri. Maka orang-orang yang berada di dalam masjid jadi ribut sehingga terdengar oleh Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Fatimah, suara apakah ribut-ribut ini? Siti Fatimah radhiyallahu anha menjawab, orang-orang ribut karena ketiadaan Rasulullah. Lantas Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas radhiyallahu anhuma. Sambil bersandar pada mereka berdua,
keluarlah beliau menuju ke masjid. Kemudian beliau salat 2 rakaat yang ringan. Setelah itu beliau memalingkan mukanya ke arah orang yang banyak dan berkata, "Ya ma'asyaral muslimin, kalian semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan dari Allah. Sesungguhnya dialah penggantiku atas kalian setelah aku tiada. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena aku segera akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku menginjak alam akhirat dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia." Keesokan harinya, yaitu hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya ia turun menjumpai Rasulullah dengan pakaian yang paling baik, dan supaya ia mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka ia dibolehkan masuk. Namun bila Rasulullah tidak mengizinkannya masuk, ia tidak boleh masuk dan hendaklah ia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut itu untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyamar sebagai orang Arab desa yang bagus rupanya. Setelah tiba di muka pintu tempat tinggal Rasulullah, malaikat maut itu berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Lalu Fatimah radhiyallahu anha keluar menemuinya. Ia berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan payah." Kemudian malaikat maut itu berkata lagi, "Assalamualaikum, saya harus masuk." Akhirnya Rasulullah mendengarkan suara malaikat maut itu. Lalu beliau berkata kepada putrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Seorang lelaki memanggil baginda. Saya katakan kepadanya bahwa baginda dalam keadaan sakit payah." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Kemudian Rasulullah berkata, "Tahukah engkau siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, ia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kuburan." Kemudian Rasulullah berkata, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawa?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang sebagai penziarah dan pencabut nyawa bila Tuhan izinkan. Kalau tidak, saya akan kembali." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan kecintaanku Jibril?" Malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut itu selesai berbicara, tiba-tiba Jibril alaihissalam datang, lalu ia duduk di dekat kepala Rasulullah. Maka berkatalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajal telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah." Rasulullah berkata pula, "Beritahukanlah aku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah bagiku di sisinya?" Jibril alaihissalam menjawab bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut ruhmu. Rasulullah berkata, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah bagiku?" Malaikat Jibril menjawab bahwasanya pintu-pintu syurga telah terbuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir dan buah-buahan telah merunduk, semuanya menantikan kedatangan ruhmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahukanlah lagi wahai Jibril kepadaku, apalagi yang telah diperuntukkan Allah bagiku?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku memberikan kabar gembira kepada Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama sebagai pemberi syafaat dan yang pertama-tama diizinkan untuk memberi syafaat pada hari kiamat kelak." Rasulullah berkata, "Puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, berilah aku kabar yang mengembirakan aku." Jibril bertanya, "Tuhan akan menanyakan tentang apa?" Rasulullah menjawab,
tentang kegelisahanku, apakah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan sesudahku? Dan apakah yang akan didapat oleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, saya beritahukan kabar gembira buat Tuhan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya lebih dahulu. Maka berkatalah Nabi Muhammad SAW, sekarang tenanglah sudah hatiku, wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun mendekat. Ali radhiyallahu an bertanya, siapakah yang akan memandikan baginda dan siapakah yang akan mengafani baginda? Rasulullah menjawab, adapun yang memandikan aku adalah engkau. Sedangkan Ibnu Abbas menyirami ayatnya, dan Jibril akan membawakan hanut dari dalam surga. Jika kalian telah selesai memandikanku dan mengafaniku, maka keluarlah kalian. Lalu Rasulullah mengatakan seperti apa yang telah dijelaskan tadi. Kemudian malaikat maut mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika ruh beliau sampai di pusat, beliau mengucapkan, wahai Jibril, langkah pedihnya maut. Mendengar ucapan Rasulullah, Jibril memalingkan mukanya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang mukaku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapa yang tega hatinya memandang muka Tuhan, sedangkan Tuhan sedang merasakan sakitnya maut. Akhirnya ruh yang mulia itu pun keluar meninggalkan jasad Rasulullah SAW.